kami dari mahasiswa Prodi D3 Keperawatan MD. Di sini kami akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan penyakit tidak menular. Sebelum kami melakukan penyuluhan, kami ingin memperkenalkan nama kami masing-masing oleh Ibu. Ya. Baik Ibu-ibu, di sini saya akan memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Bertila Iranda Silva, bisa dipanggil Tira. Saya dari D3 Keperawatan MD semester 3. Selanjutnya dari teman. Baik Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Yolanda Sanatario dari D3 Keperawatan MD semester 3. Baik, perkenalkan nama saya Yudi Media Kinabanu dari D3 Keperawatan ND semester 3 juga. Baik Ibu-ibu, sekarang kami langsung melakukan penyuluhan kepada Ibu-ibu. Yang pertama, kami akan menjelaskan materinya. Kedua, kami baru melakukan demonstrasi kepada Ibu-ibu. Baik Ibu-ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, kami akan langsung memberikan materinya ya Ibu-ibu. Baik, yang pertama saya akan memberikan kesempatan kepada teman saya untuk menjelaskan materi tentang penyuluhan pencegahan penyakit tidak menular. Pada teman saya berikan. Baik, terima kasih atas dari Yolanda Sanatario. Baik Ibu, di sini izinkan saya untuk membawa materi tentang penyuluhan pencegahan penyakit tidak menular. Di sini ada PowerPoint-nya, jadi Ibu bisa melihat PowerPoint yang kami tampilkan di depan. Di sini PowerPoint yang pertama ini ada penyuluhan pencegahan penyakit tidak menular dengan nama kelompok Yolanda Sanatario, saudari Yudi Media Kinabanu, dan saya sendiri. Baik Ibu, di sini pencegahan penyakit yang tidak menular untuk pola makan hidup sehat. Jadi penyakit tidak menular ini, di sini jenis penyakit yang tidak menular ini penyakit yang atau kata lainnya PTM ini yang dapat menyerang semua organ tubuh. Jadi kalau kita tidak mematuhi pola makan yang tidak sehat, maka penyakit menular itu akan berdampak pada tubuh kita. Nah, selanjutnya itu ada beberapa penyakit yang berisiko tinggi dan menyebabkan kematian karena gaya hidup dan pola makan kita tidak sehat. Contohnya itu ada penyakit kardiovaskuler, yang kedua itu ada diabetes, kanker, gangguan pernapasan kronis, dan penyakit ginjal dan gangguan mental. Selanjutnya, di sini terkena penyakit tidak menular. Jadi di sini kami ambil ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit yang tidak menular. Di antaranya faktor genetik, yaitu faktor keturunan mungkin dari keluarga atau saudara-saudari yang memiliki keturunan, yaitu usia lanjut. Jadi apabila ibu-ibu yang memiliki keluarga atau sanak saudari yang mempunyai usia lanjut, itu juga bisa berisiko dalam penyakit menular, serta faktor lingkungan. Selanjutnya ada seperti polusi. Selain itu juga penyakit yang tidak menular ini juga lebih berisiko terjadi pada orang yang memiliki gaya hidup tidak sehat. Misalnya kurang olahraga, makanan yang berlemak, terus gaya hidupnya tidak sehat. Contohnya hidupnya di pemukiman yang kumuh. Selanjutnya di sini terjadinya penyakit tidak menular. Di sini kami ambil penyakit menular umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur. Dan cara bagaimana penyakit menular ini bisa menyebar dengan penularan secara langsung dan tidak langsung. Setelah itu, penularan secara langsung ini terjadi melalui kontak fisik dengan penderita. Contohnya begini ibu, apabila ada ibu-ibu yang merasa kondisi tubuhnya tidak memungkinkan atau tidak sakit dengan gaya hidup yang tidak sehat, jadi salah satunya teman ibu yang sehat akan terdampak juga terkena dari ibu yang tidak sehat begitu. Setelah itu lewat sentuhan atau cairan tubuh seperti urin dan darah, misalnya kalau
cairan tubuh atau seperti urin apabila ditemukan di rumah sakit, apabila ada pasien yang mengalami atau buang air kecil, biasanya kita jangan bersentuhan karena cairan itu mengandung bakteri atau mikroorganisme yang merupakan bakteri yang menimbulkan penyakit menular. Sementara itu pernah tidak langsung juga dapat terjadi saat Anda menyentuh area wajah. Nah, jadi ibu-ibu ketika ibu-ibu pergi keluar atau kemana, mungkin berkendaraan, mungkin polusi udara. Nah, jadi ibu-ibu pulang rumah tidak langsung mencuci muka, ibu-ibu mungkin langsung ambil makan atau tidak mencuci tangan. Nah, itu juga salah satu faktor secara tidak langsung bakteri akan masuk dalam organ tubuh ibu-ibu. Selanjutnya setelah menyentuh benda-benda asing yang rentan terkontaminasi seperti keno atau pintu atau keran air. Mungkin ibu-ibu punya suami atau anak-anak yang sudah bermain di luar. Setelah itu mungkin mereka memegang pintu dengan kondisi tangan mereka sudah ada bakterinya. Selain itu juga penyakit menular juga dapat menyebar melalui gigitan hewan atau kontak fisik. Contoh ini melalui gigitan hewan ini contohnya nyamuk. Apabila pola nyamuk ini dia mengisap orang yang mengalami penyakit menular, contohnya HIV/AIDS, itu pun kita juga bisa terkena karena dari cairan yang digigit nyamuk itu bisa juga kita berdampak pada penyakit tersebut. Atau kontak fisik secara langsung dengan cairan tubuh itu juga termasuk, serta melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi kuman penyebab penyakit tersebut. Selanjutnya, di mana terjadinya penyakit tidak menular ibu-ibu? Jadi penyakit ini tidak menular ini sendiri terjadi karena berbagai faktor. Jadi faktor ini kebiasaan kalau ibu-ibu punya suami yang merokok, jadi tidak lain lagi, tidak memungkinkan lagi, disitulah penyebab penyakit yang menular. Jadi selanjutnya ada diet atau pola makan yang tidak sehat. Biasanya kita kalau orang awam itu biasanya kalau untuk pola makan itu biasanya kita kan sembarang-sembarang, asal-asal jadi. Jadi mau makan gorengan, mau apapun itu langsung makan saja, tidak melihat kondisi tubuh kita nanti ke depannya bagaimana. Selanjutnya minim aktivitas fisik dan konsumsi minum beralkohol. Jadi bapak-bapak yang suami ibu yang biasanya beralkohol itu diharapkan untuk mengingatkan agar bukan tidak minum tapi diperkurangkan minum agar kondisi tubuhnya tidak cepat menular penyakit. Selain itu riwayat kesehatan keluarga juga dapat menjadi pemicu penyakit tidak menular. Selanjutnya ada cara pencegahan penyakit tidak menular ibu-ibu. Di sini kami akan ambil ada 7, yaitu ada perilaku hidup sehat. Contohnya di sini kami ambil tidak merokok. Jadi tidak merokok ini tidak memberikan dampak penyakit yang tidak menular. Konsumsi sayur-sayuran. Setelah itu yang kedua ada lingkungannya sehat. Contohnya itu bebas polusi udara. Apabila di suatu lingkungan kita yang bebas dari polusi udara, maka tidak ada dampak penyakit dalam penularan penyakit tersebut. Selanjutnya ada kendaraan yang layak jalan. Yang ketiga menjaga kondisi tubuh. Contohnya berat badan ideal dan gula darah normal. Yang keempat itu ada kesehatan secara berkala. Jadi di sini ibu-ibu bisa mengecek kesehatan ibu di rumah sakit, ayah bisa melihat atau mengetahui kesehatan ibu. Terus menghilangkan asal rokok, rajin aktivitas fisik dengan kalori seimbang. Selanjutnya, baik sekian dari materi kami. Jadi di sini saya akan kembalikan kepada saudari Yolanda Senatari. Terima kasih. Baik ibu-ibu, teman saya sudah menjelaskan materi tentang penyuluhan penyakit tidak menular. Selanjutnya kami akan melakukan mendemonstrasi kepada ibu-ibu tentang penyuluhan penyakit tidak menular pada pola makan hidup sehat. Selanjutnya saya berikan kepada teman saya yang akan memberikan demonstrasi kepada ibu-ibu. Baik, kepada teman saya persilakan.
kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan menjelaskan tentang pola makan hidup sehat. Baik, yang pertama jangan lupa kita mencuci tangan. Untuk pola makan hidup yang sehat itu nasi atau makan pokoknya itu 30%. Yang berikutnya sayur 30%. Dan yang berikutnya lauk pauknya itu seperti ikan atau telur itu 20%. Dan untuk buah-buahannya 20%. Dan yang terakhir kita menambahkan dengan susu atau air mineral. Baik ibu-ibu, sekian penjelasan dari saya. Bagaimana, apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu mengenai pola makan hidup sehat ini atau mengenai materi yang dijelaskan oleh teman saya? Kalau jika ada pertanyaan, saya persilakan. Baik ibu. Saya mau bertanya, tadi kan bilang kalau makan itu karbohidratnya harus 30%, terus sayur-sayurannya juga 30%. Nah, kalau seandainya di dalam rumah kita kan pasti makannya makan saja begitu. Terus bagaimana cara kita mengetahui kalau nasi itu harus 30%, terus sayurnya juga 30%, itu bagaimana caranya? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari ibu ya. Baik ibu, jadi misalkan ini piringnya ya bu. Ini piringnya di rumah. Jadi karbohidratnya atau nasinya 30% atau setengah piring ini bu. Sayurnya juga 30% atau setengah piring ini. Vitaminnya atau buah-buahannya 20%, itu seperempat dari piring. Lauk pauk atau tempe, tahu, ikan bisa diganti dengan telur, dengan daging juga itu 20%, dan seperempat atau dari piring atau seperti ukuran yang ada di sini. Jangan lupa dengan air minum, dengan bisa ditambahkan dengan susu. Iya. Bagaimana Ibu, ada pertanyaan lagi tentang kurikulum materi dengan mendemonstrasikan pola makan hidup sehat? Saya ingin bertanya, seperti yang Bapak tadi jelaskan bahwa setelah mengonsumsi nasi, sayur, buah-buahan dan lauk, itu kita harus minum air atau minum susu. Nah, minum airnya itu berapa gelas atau berapa mili yang harus masuk dalam tubuh setelah kita makan? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik ibu, saya akan menjawab. Jadi menurut kesehatan itu, kalau air atau mineral yang masuk dalam tubuh itu satu hari minimal 8 gelas. Nah, untuk setelah makan bisa dikondisikan sekitar 1 gelas atau 2 gelas. Jadi kalau untuk susunya ya bisa 1 bungkus itu di gelas yang jangan terlalu besar, yang sedang-sedang saja. Baik Ibu, bagaimana? Baik ibu, sekian jawaban dari saya. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya, saya bisa terima. Terima kasih. Bagaimana Ibu, masih ada pertanyaan lain tentang kami punya materi dengan mendemonstrasikan pola makan hidup sehat kami? Tidak ada. Baik, di sini Ibu bisa menjelaskan kembali materi yang kami jelaskan tadi tentang pola makan hidup sehat. Gimana kayak pengertian dari pola makan hidup sehat, gitu. Baik Ibu, di sini siapa yang bisa menjelaskan kembali tentang pengertian pola makan hidup sehat? Waktu dan kesempatan kami berikan.
yang memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan. Contohnya tadi itu ada makanan dan olahraga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Manusia yang sudah menjelaskan tentang pengertian gaya hidup sehat. Mungkin Ibu bisa menjelaskan kembali tentang pola makan sehat. Ibu silakan Bu. Pola makan sehat itu adalah kebiasaan hidup sehari-hari yang lebih banyak mengonsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang agar tubuh kita lebih membaik. Baik, terima kasih Ibu Noni yang sudah menjelaskan tentang pola makan sehat. Selanjutnya, Ibu mau bertanya lagi tentang gaya hidup sehat atau menjelaskan kembali tentang gaya hidup sehat? Ya, saya Ibu. Silakan. Gaya hidup sehat itu melibatkan diet sehat, kualitas tidur, dan olahraga teratur. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kolesterol yang sangat merusak metabolisme tubuh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Saskia yang sudah menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Baik Ibu, sekian materi yang kami jelaskan. Itu sebelum kita berpisah kami ada pembagian leaflet untuk bisa membahasnya di rumah dan bisa mempraktekannya di rumah. Ibu, permisi Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Bersama. Baik Ibu, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kakak. Adik-adik, perkenalkan nama kakak Saskia. Adik-adik panggil saja Saskia. Kalau kakak ini namanya adik-adik, kami pagi hari ini minta waktu ini untuk kami memberikan penyuluhan pencegahan COVID pada adik-adik. Adik-adik mau tidak? Mau, Kakak. Kalau adik ini nama siapa? Namanya Ulan Kakak. Kalau di sebelah? Nama Oni. Kakak kalau di belakang namanya siapa? Nama saya Marni, Kakak. Kalau ini? Nama saya Miki Kakak. Oh, Miki. Terima kasih. Sama-sama, Kakak. Baik adik-adik, yang pertama adik-adik harus tahu apa itu COVID. COVID itu adalah virus yang berbahaya. Benar bagus saja. Adik tenang dulu ya adik. Jangan ada pikir dulu. Resiko dari COVID tersebut adalah adik-adik bisa demam, batuk kering, sesak nafas, dan bisa menyebabkan adik-adik semua meninggal. Berikut. Adik-adik, COVID itu biasa terjadi. Iya. COVID itu terjadi biasanya itu dari masyarakat muda, dari penderita COVID, atau mereka batuk, atau mereka bersin, flu begitu. Itu ada jangan dekati mereka. Ini bisa terkena COVID. Virus itu biasa terjadi itu karena kurangnya pengetahuan adik-adik semua. Kurangnya pengetahuan tentang apa itu COVID. COVID itu berbahaya atau tidak. Adik jangan begitu. Sorry. Berikut. Taman bermain, pasar, atau sekolah itu jalur utama penyebab dari COVID. Ya. Cara mencegah COVID itu ada 3, adik-adik. Yang pertama mencuci tangan pakai sabun dengan benar. Yang kedua memakai masker dengan benar. Yang ketiga itu menjaga jarak
dengan benar. Itu saja adik-adik. Yuk. Itu saja adik-adik. Iya kakak. Dari kami. Nanti kakak Leon yang akan memberikan praktek cara mencuci tangan dengan benar. Ya, Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Kakak Kia. Sekarang Kakak akan mengajarkan adik semua cara mencuci tangan yang benar. Oke, dari hari ini bisa lanjut. Kita jalan-jalan. Adik-adik, tetap patuhi protokol kesehatannya. Tolong dengan pakai depan dulu ya. Tolong dibuka jamnya ya. Nanti dibantu oleh Kakak Kia. Buka dulu ya, nanti kakak kembali lagi. Iya. Baik adik-adik bisa melihat ya nanti adik-adik bisa ikuti ya adik-adik. Iya kakak. Mencuci tangan yang benar itu ada 6 langkah ya adik-adik ya. Langkah yang pertama membasahi tangan dulu. Selanjutnya gunakan sabun. Selanjutnya langkah yang pertama itu telapak tangan harus bertemu telapak tangan terus digosok. Ya kayak gitu. Langkah yang kedua balik telapak tangan ke atas punggung tangan, jarinya di sela-sela jari ya kayak gitu terus digosok. Bukan kayak begini. Ya. Ih keren. Terus sebaliknya diganti tangannya. Ya. Tapi jarinya dimasukin. Ya. Gosok terus. Langkah yang ketiga tangannya begini kayak harus. Langkah yang ketiga tangannya harus dikunci seperti begini. Ada di sebelah ini. Terus digosok. Langkah yang keempat gosokkan ibu jari. Ibu jari. Ya begitu. Terus yang sebelahnya diganti. Iya. Langkah berikutnya seperti begini. Iya, begitu. Kita biasa main belakang. Ini langkah yang kelima ya. Menguncupkan jari-jari terus diputarkan pada telapak tangan. Iya, Keren. Kasihkan kuku ya kakak. iya. Setelah itu sebelahnya juga. Ya. Oke adik-adik jika sudah diganti sekarang bisa ada 19 ya. Dibilas menggunakan air yang mengalir. Setelah dibilas tutup kembali air yang mengalir terus lap menggunakan. Jika adik-adik menggunakan tisu nanti tisunya itu bisa dibuang tempat sampah ya setelah dipakai. Iya kakak. Karena mencemar lingkungan itu tidak baik. Iya. Kita coba. Adik yang ini bisa kah? Bisa ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan ya adik-adik. Iya. Harus semangat ya adik-adik. Ya, gosok. Panas kakak. Gimana kakak pertama? Pertamanya begini telapak tangan terus dibalik atasnya ke bawah masuk ke jari-jari baru digosok. Perhatikan dengan baik ya adik-adik. Terus diganti. Setelah itu balik terus mengunci terus dikucak. Setelah itu ibu jari sebelah kiri kanan terus yang terakhir memutar. Yolan habis. Keren lah Yolan. Hari ini toh kakak? Ya. Jambung di tempat sampah itu. Ini kan saya. Oke adik-adik, semoga tadi yang sudah diajarkan kakak adik-adik bisa menirunya atau melaksanakannya di rumah ya. Iya kakak. Sekarang adik-adik boleh ikut kakak Kia untuk membantu memasangkan jamnya kembali. Ya. Oke kakak. Kalau gitu kita kembali ke kelas dulu ya adik-adik. Iya kakak. Tapi harus dijaga jarak dulu. Iya. Oh ini duluan. Tetap jaga jarak ya. Iya. Oke adik-adik bisa langsung melakukan jam masing-masing. Iya. Jam saya. Ini jam saya. Pasang ini Terbalik. Iya, terbalik. Melakukan cuci tangan dengan benar dan kata yang tadi. Sekarang kita menyanyi dulu. Mau tidak? Mau. Kita menyanyi apa ini? Kita nyanyi lagu bawang buat
diajar dengan benar juga sudah. Sekarang yang terakhir itu cara memakai masker yang benar. Nanti maskernya akan dibagi oleh Kaktia ya. Iya kakak. Cara memakai maskernya nanti bisa ikut kakak. Oke adik-adik, masker sudah dibagi. Sekarang adik-adik bisa membuka maskernya masing-masing. Bisa paling cantik di kelas kami. Aku. Oke adik-adik, baik. Kakak akan mengajarkan cara memakai masker yang benar. Nah, cara memakai masker yang benar itu yang pertama pastikan dulu ya, di sini ada besi. Besi. Ada. Ini ya. Setelah itu pastikan juga yang kedua, gambarnya itu berada di depan muka ya. Iya. Terus tinggal didekatkan ke hidung, menutupi hidung, mulut dan dagu. Ya begitu. Ya. Baik adik-adik. Nah sekarang selanjutnya saya memberikan kepada Kaktia ya. Adik-adik bisa bersama Kaktia. Iya. Baik adik-adik, selanjutnya mungkin adik-adik ada pertanyaan yang tadi sudah dijelaskan oleh kakak juga, yang sudah dijelaskan oleh kakak Leon juga tadi. Mungkin adik-adik ada pertanyaan? Saya. Ya. Roni silakan. Kakak saya mau bertanya. Ya. Kemarin kan saya sama kan lewat di situ toh di bawah. Apa itu jalan di bawah? Iya. Terus tuh orang banyak sekali mereka pakai masker. Itu mereka di penjara, Pak? Tidak ada, itu tidak di penjara. Cuma kita harus mematuhi protokol kesehatan. Itu saja. Ih, tadi kemas udah tidak tuh, supaya apa itu? Oh, itu namanya isolasi. Oh, kalau penjara. Oh, ya. Iya. Sudah. Mau bertanya lagi? Ya, ada Miki, silakan. Gini kakak, saya punya mama kan sakit demam. Ya. Itu dia kena corona kakak. Tidak juga. Oh iya begitu. Tidak selamanya demam itu terpapar COVID. Itu bisa ada suruh mama adek ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk memeriksa apakah itu gejala COVID atau tidak. Ya kakak. Kasih kakak. Sama-sama. Saya juga bertanya. Iya, Mas Ince. Iya, kakak kemarin kan ada teman saya di dekat saya, dia lagi batuk kakak, terus dia kena di saya, apakah saya kena corona? Iya. Dia batuk itu pakai masker atau tidak ada? Pakai kakak. Oh, berarti tidak, berarti ada tidak kena COVID. Oke, aku tidak kena corona. Iya. Ada di depan ada pertanyaan ada lagi kakak. Oh, tidak ada, cukup 3. Ya. Sudah. Sudah penyuluhan dari kami, penyuluhan pencegahan COVID-19 itu pada adik-adik. Tadi juga sudah mempraktikkan cara pencegahan, cara mencuci tangan dengan baik, cara memakai masker, cara menjaga jarak dengan benar. Itu saja dari kami. Semoga ilmu yang kami berikan kepada adik-adik tadi, adik-adik semua bisa terapkan di rumah atau melihat teman-teman adik-adik semua yang tidak memakai masker, tetap adik-adik bisa memberitahukan ke mereka. Ya. Sudah. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Selamat siang.